Selamat pagi para saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi hari Rabu 21 November 2020. Renungan ini kita renungkan bersama, diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, melainkan mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang kebangkitan orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Yesus, orang-orang Saduki adalah sekelompok orang yang berpegang teguh pada 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, atau juga disebut Kitab Pentateuk. Mereka tidak mau menerima wahyu lain selain Pentateuk. Kebangkitan adalah salah satu gagasan yang mereka tolak. Orang Saduki pasti tahu tentang pribadi Yesus dan semua pengajaran dan mujizat-mujizat yang mengagumkan semua orang pada waktu itu. Oleh karenanya, beberapa orang Saduki datang kepada Yesus untuk bertanya tentang kebangkitan.
Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus akan memberikan jawaban yang pasti. Pertanyaan mereka amat jelas dan bersumber pada tulisan Musa. Mereka menanyakan nasib seorang perempuan yang selama hidupnya dikawini oleh 7 orang saudara secara berturut-turut dan mati tanpa meninggalkan anak. Siapakah yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Pertanyaan dari beberapa orang Saduki ini dilatar belakangi oleh ketidakpercayaan dan kesangsian mereka tentang kebangkitan. Para saudara dan saudari yang terkasih, Yesus menjawab dengan tegas dan tepat tentang kebangkitan. Ia menjelaskan kepada orang Saduki bahwa kehidupan orang yang sudah bangkit tidak ada kawin dan dikawinkan. Kehidupan dan suasana di surga tidak sama dengan kehidupan di dunia. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang kebanyakan didominasi oleh keinginan daging. Sedangkan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan roh. Mereka menjadi anak-anak Allah seutuhnya, dan status mereka sama seperti malaikat-malaikat di surga. Penghuni surga tidak lagi berbicara tentang aspek keluarga, sosial, finansial, mental, dan emosional. Mereka bersekutu dengan Allah dan melambungkan nada pujian dan kemuliaan bagi Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Ungkapan dari beberapa orang Saduki ini menunjukkan bahwa mereka sungguh mengerti dengan penjelasan Yesus tentang kebangkitan dan kehidupan di surga. Mereka mendapat jawaban dan pencerahan yang amat mengagumkan. Oleh karena itu, mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus dan meninggalkannya. Saya yakin bahwa jawaban Yesus yang mencerahkan hati dan pikiran itu membuat orang-orang Saduki percaya akan kebangkitan. Para saudara dan saudari yang terkasih, tidak hanya untuk orang Saduki, Yesus mau mencerahkan pikiran kita bahwa tujuan hidup manusia tidak berhenti pada kehidupan saat ini, melainkan pertama-tama tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk menikmati kehidupan yang kekal di surga bersama Allah dan para malaikatnya. Oleh karena itu, selama hidup di dunia ini, jangan hanya menyibukkan diri dengan keinginan daging. Kita tidak boleh menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran hanya untuk memikirkan aspek-aspek kemanusiaan atau keinginan daging belaka. Kita terlalu sibuk dengan harta kekayaan duniawi, hingga kita lupa atau tidak ada waktu lagi untuk mempersiapkan diri untuk menikmati kerajaan Allah. Tindakan konkret yang hendaknya kita lakukan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menikmati kehidupan yang akan datang antara lain membangun relasi yang rutin dengan Tuhan, memperhatikan orang-orang miskin, sakit, menderita, orang yang lapar, haus, dan mereka yang ditindas. Kiranya semua tindakan konkret itu
pada akhirnya menghantar kita pada tempat yang membahagiakan. Semoga, ya semoga.